Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya siapa? Ayo. Dan kembali lagi bersama saya di channel apa? Ayo. Pokoknya lihat aja di Peri Gemoy. Pada kesempatan kali ini saya baru muncul kembali, dan karena memang tidak membuat video seperti biasanya. Hal itu dikarenakan ada sesuatu hal antara saya dan admin tweet. Nah, pokoknya itulah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan para pemula yang lainnya, karena saya juga di sini masih pemula untuk membuat konten-konten dan video-video yang cukup menarik. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa menjadi kreator YouTube itu tidak semudah membalikan telapak tangan ternyata. Tapi ya dilihat-lihat sepertinya kayak yang mudah gitu. Hanya upload video, cari video, syuting video, edit video, dan sebarluaskan. Mungkin kalau dipikirkan hanya sebatas itu, tapi pada kenyataannya wah, cukup disebut bingung ya bingung, disebut sulit ya nggak terlalu sulit, disebut mudah pun ya kadangkala kesalahan yang tidak perlu dilakukan ya menjadi fatal. Makanya pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman kenapa terjadi seperti saya kemarin. Apa itu? Nah, nanti dilihat aja. Pada pengalaman saya kemarin dalam hal mengupload video, sebetulnya ada beberapa macam aturan-aturan atau persyaratan dari pihak YouTube yang memang harus didalami terlebih dahulu. Entah itu dari segi upload konten, nama konten, perihal isi konten, dan ya kebijakan-kebijakan lainnya. Tapi ya karena namanya pemula, saya juga merasa agak bingung untuk yang kemarin ya. Dan memang pengalaman ini belum saya bagikan terlalu banyak, hanya di beberapa media sosial. Tapi ternyata bukan hanya saya saja yang memiliki pengalaman yang serupa. Jadi pada pengalaman saya kemarin itu, saya pernah membuat bukan konten, jadi video lah. Awalnya di video untuk short, saya membagikan sebuah video yang memang saya mengambil model videonya itu anak kecil, termasuk anak saya sendiri. Tapi tidak akan saya sampaikan lebih detail apa nama channel yang kemarin saya bikin, apa video yang saya upload, yang menjadikan masalah peringatan buat channel saya. Karena saya pun takutnya apa, takut terlalu terbuka, nanti kalau diperingati lagi wah sayang channel saya. Karena bukan hanya perkembangannya, tapi saya juga di sini berniat untuk berbagi inspirasi tadinya gitu. Kalaupun monetnya lama ya hitung-hitung isi luang aja lah. Tapi perlu diketahui juga buat para pemula, kalaupun kalian sudah memiliki dan menguasai segala bentuk kebijakan, apa itu video yang harus diupload dan memang apa saja yang tidak boleh, ya barangkali bisa lebih teliti lah intinya sebelum mengupload videonya. Kemarin itu jadi ceritanya saya ngambil video model anak saya. Sebetulnya ya waktu itu saya membuat video saat ngabuburit, jadi menyalakan kembang api, menyalakan petasan, tapi tidak apa ya namanya, tidak sendiri-sendiri lah gitu, tetap diawasi sama orang tua. Kenapa saya membuat
video seperti itu karena saya pun melihat bahwa banyak konten-konten dan channel-channel lainnya yang melakukan hal seperti itu. Saya masih sekarang pun kalau kita cari masih banyak gitu. Bahkan ada anak kecil yang nyalain petasan yang bunyinya keras sendiri, terus nyalain petasan yang ya cukup dibilang berbahaya, sama berbahayanya lah gitu. Tapi saya dikira tidak berbahaya dan tidak menjadi masalah di konten saya. Tapi nyatanya setelah saya upload, ya masalah juga, mendapat peringatan privasi kebijakan. Nah, ini yang saya cukup bingung itu karena untuk video yang saya upload waktu itu bukan video yang baru gitu. Itu ada video yang ketiga. Jadi saya cukup bingung kalau misalkan kebijakan peringatannya memang dari awal sudah dilarang atau bagaimana, kenapa yang video ke-1 dan kedua saya bisa gitu. Maksud saya begitu. Tapi ya mau gimana lagi, saya waktu itu melakukan banding atas apa yang saya upload, video yang saya upload, tapi tetap ditolak. Sampai akhirnya saya mendapat peringatan beberapa minggu tidak bisa upload dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, saya juga cukup bukan membingungkan ya. Jadi sekarang serba salah. Apakah memang mungkin untuk pemula itu harus dihindari tentang upload video yang menyangkut anak kecil atau bagaimana? Nah, saya yang pertama sebelumnya saya pernah juga mengalami peringatan, cuman itu mah hanya sebatas ya buat saya juga mungkin disebut tidak banding, ya memang tidak banding karena baru pertama saya terjun waktu itu. Jadi saya belum paham apa yang saya lakukan salahnya sebelah mana gitu. Cuman setelah saya lihat-lihat kembali ya saya juga sedikit apa ya, apakah memang video saya ini salah atau tidak gitu. Bahkan yang pertama itu disebut untuk membahayakan anak, enggak. Untuk ya sekedar iseng-iseng ya, karena waktu itu saya mengupload video tentang keunikan anak gitu, anak saya. Apa bedanya dengan konten, ada beberapa konten yang memperlihatkan anak kecilnya bisa mutar-mutar tangannya ya gitu-gitu. Ada yang memang si ibu jarinya nyampe ke bawah seperti ini, anak kecil itu. Ada yang memang anak kecil makan mie pedes, itu sebetulnya kan berbahaya juga buat saya, tapi nggak tahu kan buat buat ya itulah, bingung saya juga waktu itu ya. Yang pertama itu saya memvideokan keunikan keahlian anak saya dalam hal melipat-lipat lidah gitu. Itu mah murni keahlian anak saya, tidak dibuat-buat. Apakah lidahnya digunting-gunting atau pakai alat apa, enggak, itu murni keahlian anak saya dalam hal melipat-lipat lidah. Tapi pada kenyataannya setelah saya upload, saya dapat peringatan juga, itu yang paling pertama gitu, dengan alasan bahwa membahayakan karena dikhawatirkan banyak anak-anak juga yang mengikutinya. Padahal itu kan bentuk keahlian. Ada juga konten saya tidak bisa sebutkan dan tidak akan saya tampilkan karena dikhawatirkan berdampak lagi gitu. Intinya silahkan cari keunikan anak, ada di sana gitu. Ada yang melipat jarinya, ada yang makan banyak dengan porsi yang tidak layak buat anak-anak, terus rasanya yang pedas banyak. Apakah itu cukup membahayakan? Nah, tergantung Anda yang menontonnya. Di sini saya bukan mendiskreditkan atau misalkan memilah-milah. Ini hanya saya berbagi pengalaman. Kalaupun Anda ada dari rekan-rekan sesama pemula memberikan masukan, oh harusnya judulnya seperti ini, harusnya seperti ini, saya akan terima dengan senang hati sebagai acuan ilmu tambahan buat saya nanti. Cuman ya di dua video yang memang diperingati itu saya cukup bingung. Yang pertama saya memvideokan keahlian anak saya gitu, itu murni. Kalau masalah celakanya, itu sebelah mana, berarti anda yang nonton yang menyimpulkan. Tapi buat saya hanya sebatas melipat lidah dan sebagainya kan apa ya,
keunikan lah gitu. Bahkan di konten lainnya pun ada yang seperti itu. Ada yang lebih bahaya, anak kecil bisa ya menekuk jarinya, anak kecil. Saya sampaikan yang tadi lah gitu. Terus yang keduanya, saya memberikan video yang waktu itu menyalakan petasan. Video saya yang pertama, kedua nggak jadi masalah, nggak apa-apa, nggak dapat peringatan. Yang ketiga malah mendapatkan peringatan. Dan kalau dilihat lagi banyak channel-channel lagi yang sama halnya memvideokan untuk hal yang semacam itu, tapi bisa layak tayang gitu. Makanya saya juga agak sedikit bingung waktu kemarin sampai ada teguran yang memang membahayakan gitu. Jadi sebatas pengalaman itu, kemarin saya cukup disebut vakum tidak vakum. Saya mengumpulkan referensi lagi, studi-studi lagi apa yang harus dihindari, dan ini ternyata garis besarnya saya tidak mendapatkan ilmu yang cukup. Tapi dalam hal ini saya mungkin akan lebih menyaring lah apa yang harus saya tampilkan, dan saya cukup akan menghindari hal-hal video yang berbau dengan anak kecil. Saya akan coba itu, karena kemarin banding pun saya langsung ditolak gitu. Kalau ya, kalaupun harus kemarin bandingnya ngobrol sih harusnya lebih enak lah, tapi ya bagaimana lagi gitu. Mungkin sudah apes gitu dibanding channel-channel yang lain. Tapi mohon maaf sekali lagi untuk para pemula yang memang sudah mengupload terlanjur. Bukan saya mendiskreditkan atau apa, ini hanya sebatas pengalaman pribadi saya. Untuk para pemula, untuk lebih teliti dan berhati-hati, dan memang harus dipertimbangkan bagaimana cara mengupload yang baik, memberi judul yang baik, dan memang apa penyajian yang bermanfaat dalam video yang ditampilkan. Jangan sampai hanya sebatas menampilkan video tapi tidak ada hal-hal yang bisa membawa kebaikan bagi para penonton. Intinya seperti itu. Sampai sini dulu pengalaman yang akan saya bagikan. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi buat para pemula. Jangan sampai patah hati, dan cukup sampai di sini. Terus berkarya mencari yang terbaik, sajikan video yang bagus dan bermanfaat. Salam pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.